Kalau ini anak mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Dulu banyak yang salah paham tentang video ini. Banyak di framing bahwa Pak Prabowo tidak bisa menghormati ulama dengan baik. Tapi saat ini kita tahu, sesungguhnya yang tidak menghormati terhadap tokoh-tokoh kita adalah yang namanya Kakidul Qadir ini. Apakah ulama seperti itu? Apakah cara menghormati tamu besar di negara ini seperti itu? Sementara dia hanya seorang keturunan pengungsi dari Yaman. Boro-boro menyambut dengan baik, berdiri. Disalamin aja nggak mau, mempersilahkan duduknya dengan cara seperti itu apakah sopan cara ulama begitu? Itu kan menurut saya adalah pertunjukan dari sikap kesombongannya Dul Qadir yang sangat besar menurut saya. Iya. Siapapun lah, apalagi Dul Qadir, ulama sebesar apapun, ketika menerima seorang calon presiden, berdiri yang benar, anggah ungguh, sambut dengan baik, sopan santun. Ya benar, dia itu maunya kan ingin dihormati, ingin dicium tangannya oleh Pak Prabowo kan. Iya kan? Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah benar. Benar, seperti itu. Ya, karena tamunya begitu, tetap duduk begini, ya dia jalani. Untungnya tadi dipegang. Kalau saya jadi Pak Prabowo, tak biarin aja. Lah iya dong, duduk aja, salaman setelah duduk. Iya nih, maunya kan ini dicium tangannya nih, gaya-gayanya begini. Mestinya, kalau tidak merasa dia sebagai lebih mulia, merasa sebagai ulama, ada Pak Prabowo datang, mestinya dia berdiri. Seperti yang lain kan berdiri tuh. Berdiri dari tempat duduknya dalam rangka menghormati kedatangan Pak Prabowo, salaman yang baik benar. Lah ya nih, hari ini kita bisa membaca itu kan, bahwa untung saja Pak Prabowo nggak mencium tangannya. Iya, untung saja Pak Prabowo tidak mencium tangannya. Kalau saya jadi Pak Prabowo kita itu nggak akan saya salami. Orang sombong kok, ada orang datang sekapasiti calon presiden, dia biasa aja begini. Nggak berdiri, nggak menyambut, maunya dicium tangannya enak saja. Jadi sekali lagi menurut saya pertunjukan itu tidak lain adalah pertunjukan kesombongan dari seorang Dul Qadir. Ya, dari seorang Dul Qadir, seorang keturunan imigran dari Yaman yang hidup numpang di tanah Nusantara ini. Menurut saya yang tidak sopan adalah Mbah Dul Qadir, bukan Pak Prabowo. Ya. Sekali lagi menurut saya yang tidak sopan adalah Dul Qadir, bukan Pak Prabowo. Ulama pasti punya adab, punya jargon, punya argumentasi agama bagaimana memuliakan tamunya. Bagaimana menghormati orang yang datang. Tidak seperti itu caranya. Itu kan menunjukkan dia lebih mulia dari Pak Prabowo, maka Pak Prabowo harus mencium tangannya, harus berbaik-baik dengan Dul Qadir itu, sehingga kemudian dia cara mempersilakan duduknya kayak mempersilakan duduk kepada siapa gitu loh ya. Lah ya, walaupun saat itu belum menjadi presiden ya Pak Prabowo, tapi cara mempersilakan duduknya enggak seperti itu. Kalau orang tahu adab sopan santun, sini duduk, kayak mempersilakan orang jalanan saja. Mesti monggo Pak Prabowo, silakan duduk Pak Prabowo, sambil berdiri dong. Sambil mempersilahkan. Begitu adabnya, kamu tahu nggak orang keturunan Yaman? Belengan kamu. Setelah hari ini saya melihat video ini malah saya tersinggung sekali nih. Ya, tiba-tiba ini melintas di beranda YouTube saya, nggak sengaja. Mungkin harus dikomentari, harus dijelaskan. Dan sekali lagi dalam momen tersebut yang benar adalah Pak Prabowo. Dan itu sudah sangat baik Pak Prabowo memegang tangan Dul Qadir dari belakang. Alhamdulillah sudah sangat betul Pak Prabowo tidak mencium tangannya. Walaupun dengan
seperti itu dengan tidak mencium tangannya Abdul Qadir, nampaknya Abdul Qadir agak sedikit tersinggung. Sehingga kemudian kayak cara orang Banyumas disingkar-singkar aja, jago. Beliau mempersilahkan dulu nggak sambil melihat gitu loh. Iya, lihat aja tuh mukanya sambil memalingkan diri, nggak menatap wajahnya Pak Prabowo. Ya, menurut saya kurang ajar, gitu loh, kurang ajar. Bedakan cara menerima tamu, cara menghormati tamu antara para kabib-kabib keturunan Yaman ini dengan ulama-ulama Nusantara, dengan kiai-kiai NU kita. Pasti jauh berbeda. Ulama NU, sebesar apapun pondoknya, kedatangan tamu apalagi calon pemimpin ya pasti sangat ramah, sopan santun, disambut dengan baik di depan pintu rumahnya. Didukung ataupun tidak, itu adab etika para NU selama ini yang sering disalahartikan oleh calon-calon yang datang. Kemudian itu di-framing sebagai sebuah dukungan, padahal belum tentu. Ya, karena kewajiban kita sebagai tuan rumah adalah ikramud duyuh, ya, menghormati tamu, apalagi tamu calon pemimpin negara. Ya calon kan, walaupun belum tentu jadi, tetap harus dihormati, dimuliakan begitu caranya. Enggak seperti ini cara. Menghormati tamu calon presiden, kayak menghormati siapa, kayak menerima siapa, enggak ngarah cara wong Jawa nih. Enggak dipandang itu loh. Cara mempersilahkan juga, duduk. Kalau saya jadi Prabowo, tak tinggal pergi langsung nanti kayak tuman sih, ya. Jadi mari saudara-saudaraku yang saya cintai, saya bahkan seiring waktu berjalannya polemik para kabib keturunan dari Yaman ini semakin banyak sekali porok-porok yang terbongkar. Mari kita belajar menggunakan akal sehat kita, tidak hanya dari sisi nasab mereka yang sudah tertolak, yang sudah kita nyatakan palsu, bukan durian Nabi atas berbagai macam alasan argumentasi. Baik argumentasi agama maupun argumentasi sejarah, DNA dan yang lain sebagainya. Mereka sudah jelas-jelas menunjukkan bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Apalagi kemudian didukung oleh karakter-karakter sikap-sikap mereka yang kurang ajar sering-sering dengan bangsa dan negara ini, sikap yang tidak sopan, sikap yang merendahkan tokoh-tokoh kita itu semakin memperkuat atas kesimpulan bahwa mereka bukanlah keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Karena Kanjeng Nabi Muhammad memiliki sikap budi pekerti, tata krama yang luhur, yang disebut menjadi contoh bagi kita semua atau uswatun hasanah. Itulah di antara fungsi Nabi diutus oleh Sang Maha Kuasa ke muka bumi adalah untuk menjadi contoh bagi kita semuanya. Termasuk contoh adab di dalam bergaul sesama dengan manusia lain. Contoh bagaimana cara menghormati tamu, cara menghormati orang lain, cara bersikap, bertutur kata, cara menghormati pemimpin dan lain sebagainya. Nabi SAW mengajarkan itu semua. Dan ajaran-ajaran Nabi itu hari ini kita lihat tidak ditiru, tidak nampak pada orang-orang klan Pahlawi Yaman di Indonesia yang selama ini mengaku sebagai keturunannya Rasulullah SAW. Jauh panggang daripada api. Boro-boro mirip, tapi yang justru terpapar, terpampang di hadapan kita, karakter-karakter mereka adalah mirip dengan sikap-sikap Yahudi dari Yaman. Dan DNA yang sudah berhasil diteliti oleh ahli genetika, DNA orang-orang keturunan Pahlawi Yaman ini banyak, bahkan belum ada yang DNA-nya adalah nyambung dengan DNA-nya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. DNA mereka ternyata nyambung dengan DNA-nya orang-orang Yahudi di sana, yakni haplogrupnya G. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.